إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Kepada para alim, para ulama, para asatidzah wal ustadzat, para wali santri semua, teman-teman santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam majelis yang mulia ini, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Marilah kita hadirkan kembali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa hadirin yang mulia? Karena kita ini adalah seorang manusia. Dikatakan oleh para ulama, innama sumiyal insanu insanan likasratin nisyan. Seorang manusia itu dikatakan sebagai manusia likasratin nisyan karena dia terlalu banyak lupanya. Hadirin yang mulia, perkara apapun yang menimpa seorang manusia, pada akhirnya dia pasti akan melupakan perkara tersebut. Dia mengalami suatu kesedihan, orang tuanya meninggal dunia. Hadirin yang mulia, satu hari dia masih menangis, 2 hari tangisannya mulai berkurang, hari yang ketiga mereka mulai rebutan warisan. Itulah manusia. Innama sumiyal insanu insanan likasratin nisyan. Manusia itu dikatakan sebagai manusia karena dia terlalu banyak lupanya. Hadirin yang mulia, di antara perkara yang dilupakan oleh manusia, di antara perkara yang hilang dari ingatan seorang manusia yang paling cepat,
yang paling mudah hilang dari ingatan seorang manusia adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, kalau nikmat Allah tidak perlu menunggu bertahun-tahun, tidak perlu menunggu berbulan-bulan, tidak perlu menunggu berminggu-minggu, berhari-hari. Nikmatnya masih ada pun terkadang sudah hilang rasa syukur dari hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam majelis yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita rasakan kembali pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rasakan kembali anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita hadirkan kepada junjungan kita, kepada idola kita, kepada kekasih kita, kepada seorang manusia yang siapapun menyebut namanya saja hilang kesusahan dari hatinya. Inni la'alkuruha yawman wa bi hazanun fayarhamul huznu min qalbi ma'ad dajari. Suatu ketika ada seseorang yang datang kepada gurunya, "Wahai guruku, aku ini begitu gundah. Aku rasakan kesempitan di dalam hidupku, apa solusinya?" Maka dengan mudahnya beliau mengatakan, "Sebutlah baginda Nabi Muhammad SAW." Ketika dia mengatakan, "Ya Muhammad, fayarhalul husnu min qalbi ma'ad dajari," ketika nama baginda Nabi Muhammad SAW disebutkan, kesusahan sudah tidak berani lagi tinggal di hatinya. Semoga dengan salawat dan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW kita mendapatkan syafaat yang sempurna dan kesusahan, kesedihan dari hati kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya semua manusia yang ada di dunia ini, siapapun dia, dari kalangan manapun dia, apapun pekerjaannya, bagaimanapun kondisinya, pada hakikatnya semua manusia ini memiliki satu kesamaan hadirin yang mulia. Apa kesamaannya? Kesamaannya setiap manusia yang ada di dunia, dirasa tidak dirasa, mau tidak mau, sebenarnya mereka dalam perjalanan. Perjalanan yang begitu panjang, perjalanan yang begitu mengerikan, perjalanan yang mana tidak akan berakhir sebelum fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Pada hakikatnya semua manusia yang ada di dunia ini, mereka mengadakan satu perjalanan yang begitu panjang, yang tidak akan berakhir sebelum sebagian di surga Allah dan sebagian di neraka Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita datang ke sini, kita mengadakan perjalanan dari rumah kita menuju ke sini. Nanti setelah dari sini kita mengadakan perjalanan lagi untuk pulang ke rumah kita.
Besok kita mengadakan perjalanan lagi dari rumah kita menuju ke tempat kerja kita. Hadirin yang mulia, setiap kita hendak meninggalkan rumah, maka keluarga kita mengatakan, hati-hati Pak, banyak doa, semoga selamat sampai tujuan. Bapak kalau mau pergi gitu nggak sama istrinya? Kalau enggak berarti enggak romantis Pak. Hadirin yang mulia, sekali kita mengadakan perjalanan kita bisa pulang ke rumah. 2 kali kita bisa pulang ke rumah. 3 kali kita bisa pulang ke rumah. Hadirin yang mulia, nanti akan datang satu masa di mana kita mengadakan perjalanan keluar rumah tapi tidak akan kembali selamanya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan kita ini menuju kemana hadirin yang mulia? Perjalanan kita ini adalah perjalanan menuju ke kubur kita, perjalanan menuju ke mahsyar, perjalanan menuju ke pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan melewati sirat. Hadirin yang mulia, inilah perjalanan kita yang sebenarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang akan kita datangi, tempat yang akan kita lewati bukanlah seperti dunia yang kita tinggali sekarang. Kalau di dunia orang itu tidak dilihat amalnya, tapi dilihat uangnya. Siapa yang uangnya banyak maka mudah urusannya. Siapa yang kekuasaannya besar maka akan mudah urusannya. Itu di dunia hadirin yang mulia. Sebentar lagi hadirin yang mulia, ketika seorang manusia sudah sampai di kuburnya, ketika seorang manusia sudah terbujur kaku di kuburnya, maka harta sudah tidak ada harganya, kekuasaan sudah tidak ada harganya, keterkenalan sudah tidak ada harganya. Justru hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita banggakan dulu di dunia, itu semua akan menjadi masalah di dalam kubur kita. Ketika seorang mayit telah terbujur kaku di kuburnya, ja'a malakani azratani aswadan, datanglah 2 malaikat dengan penampilan yang begitu mengerikan, dengan suara yang seperti halilintar hadirin yang mulia. Maka dia akan membangunkan kita, dia akan mendudukkan kita hadirin yang mulia. Dia tidak tanya berapa saldo rekening, dia tidak tanya berapa luas sawitmu, dia tidak tanya berapa banyak pangkat yang kau peroleh di dunia. Tidak hadirin yang mulia. Yang mereka tanya kepada kita cuma pertama kali, Man Rabbuka, siapa Tuhan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bayangkan sama-sama, ketika kita sudah dikubur kita, ketika kita sudah berhadapan dengan malaikat Munkar Nakir dan dia tanya Man Rabbuka, apa yang akan kita katakan kepada dia? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin di dunia kita dengan mudahnya mengatakan, Allah gampang itu Pak, kita tinggal mengatakan Rabbi Allah, semudah begitu. Tetapi hadirin yang mulia, al-mar'u yamutu ala ma'asha. Apa yang akan kita jawab kepada malaikat adalah apa yang kita tanam selama ini di hati kita. Kalau di hati kita selalu mengatakan Allah, 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 kita tancapkan di hati kita paku di hati kita keagungan Allah, maka ditanya oleh malaikat, itulah yang akan keluar dari hati kita. Kalau hari-hari yang kita tanamkan duit, sawit, harga naik, duit, sawit, harga naik, mana buka, sawit begini?
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian manusia ketika dia ditanya maka dia mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Malah ada orang yang imannya begitu kuat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" "Rabbi Allah." "Wa man rabbuka?" "Hei malaikat, kamu tanya-tanya Tuhanku, Tuhanku Allah." Ente sendiri Tuhannya siapa? Allah. Itu orang itu kalau imannya kuat dibentak malaikat dan dibentak malaikat. Kalau kita imannya lemah, Pak, bentak istri sudah lari. Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian dari manusia ketika dia tidak menyiapkan untuk kuburnya, dia tidak menyiapkan untuk akhiratnya, jawaban dia cuman la adri, aku tidak tahu. Maka orang-orang yang mampu menjawabnya, malaikat mengatakan kepadanya, "Ashta ala yaqin wa mutta ala yaqin." Hai fulan, kamu dulu di dunia hidup dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah. Sekarang kau meninggal dunia juga dalam keadaan yakin. Lihatlah itu, dijebol kuburnya, tembus sampai surga. Maka malaikat mengatakan, "Hai fulan, itulah tempat yang Allah menyiapkan untukmu." Sebaliknya hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak persiapan untuk kuburnya, ditembuskan kuburnya sampai ke neraka. Pertama-tama ditembuskan sampai ke surga dan ditembuskan sampai neraka. Hei fulan, lihat itu, kau lihat surga itu dengan segala kenikmatannya, dengan kecantikan bidadarinya. Hei fulan, dulu itu sebetulnya itu untuk kamu. Sayangnya kamu tidak iman kepada Allah. Sayangnya kau tidak mempersiapkan perjumpaanmu dengan Allah. Maka itu semua mohon maaf nanti di akhirat nggak jadi untukmu. Di akhirat dibagi-bagikan untuk ahli surga yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di surga orang-orang yang beriman mereka mendapatkan dua model istri. Istri yang pertama adalah istri asri jatah dia. Yang kedua adalah istri janda warisan orang kafir yang gak jadi masuk surga. Tapi masih utuh, Pak. Tenang saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia sudah sampai kuburnya dan malaikat sudah selesai bertanya kepada ahli kubur, maka sebagian orang bumi mengatakan kepada dia, "Hai fulan, aku sungguh gembira dengan kedatangan. Dulu engkau berada di atas tanahku, engkau berada di atasku, engkau beribadah kepada Tuhanmu, engkau beramal kebaikan, engkau dakwah, engkau zikir, engkau berdoa kepada Allah. Kedatanganmu sudah kutunggu-tunggu, wahai fulan. Sekarang aku akan memuliakanmu, aku akan meluas sejauh mata memandang." Semoga termasuk kita semua. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada orang sebelahnya. Bumi mengatakan kepada dia, "Hai fulan, sudah kutunggu-tunggu kedatangan. Aku sudah gatal melihat diri. Dulu kau di atasku bermaksiat kepada. Dulu kau di atasku membuat kerusakan di dunia. Semuanya kau bikin kemaksiatan. Sekarang waktunya aku balas dendam kepadamu. Kau injakkan kakimu di dalam dirimu dalam keadaan bermaksiat. Hari ini ganti kau akan meremukan semuanya." Maka bumi menghimpit dia, hadirin yang mulia, sampai tulang belulangnya berserakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, belum selesai dikuburnya. Diriwayatkan dalam satu hadis,
manusia-manusia yang dia ini mempersiapkan akhiratnya. Maka ada malaikat datang kepada dia, namnaumatal arus, hai fulan, sekarang waktunya kamu istirahat sebagaimana istirahatnya pengantin baru. Maksudnya Pak, jangan pengantin baru. Pengantin baru itu adalah seseorang yang begitu senang sampai dia lupa waktu. Kalau tidur tidak ada yang berani membangunkan kecuali kekasihnya. Begitu juga hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaliknya manusia-manusia yang tidak mempersiapkan akhiratnya, apa yang terjadi untuk dia hadirin yang mulia? Dia disiksa di kuburnya sampai hari kebangkitan nanti, diurus oleh Allah dan siksanya dilanjutkan di neraka Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itu semua bukan dongeng. Cerita kubur ini bukan dongeng. Cerita surga ini bukan dongeng. Cerita neraka ini bukan dongeng hadirin yang mulia. Ini adalah cerita nyata. Ini adalah perkara yang akan kita hadapi sebentar. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita persiapan untuk itu? Sudahkah kita persiapan untuk itu hadirin yang mulia? Setiap hari syaitan ketika kita ingin persiapan akhirat, dia datang kepada kita. Wahai bapak, tenang aja, masih muda. Nantilah kalau sudah makan semua, sawitnya sudah beres, tokonya sudah beres, baru ibadah, jangan sekarang. Sekarang udah umur 20 tahun. Oh iya, kita turuti syaitan. Gak terasa sudah 60 tahun kita bergelut dengan dunia. Tak terasa rambut kita sudah mulai memutih, tulang kita sudah mulai rapuh, kulit kita sudah mulai keriput. Sudah persiapan akhirat atau belum hadirin yang mulia? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini hanya untuk sekedar membeli rumah, kita membanting tulang kita, memeras keringat kita. Hanya sekedar untuk mempunyai mobil saja kita harus bekerja keras. Kemudian akhirat yang kenikmatannya selama-lamanya, kebahagiaannya selama-lamanya, kita nggak mau kerja keras. Untuk akhirat dengarkan ceramah 1 jam belum ada sudah ngantuk. Hadirin yang mulia, kalau kita di tengah kebun sawit ngantuk, gak jadi mana. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ini harus mempersiapkan akhirat kita secepat mungkin sebelum terlambat. Insyaallah ya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saya katakan secepat mungkin? Karena malaikat maut itu kalau datang nggak konfirmasi dulu. Dia tidak kirim surat kepada Ustaz Munawir dari malaikat maut, saya akan datang kepada Tuhan 1 tahun lagi. Tidak ada. Sebagaimana dulu diceritakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan Nabi Adam, maka Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, turun ke bumi, ambil tanah dari bumi, mau bikin menjadi manusia." Maka malaikat Jibril alaihissalam turun ke bumi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa malaikat Jibril kok tumben-tumbenan di sini? Ya, bumi, saya disuruh oleh Allah mengambil tanah darimu. Wah, ambil aja, nganggur saya ini, nggak ada guna sekarang, nggak ada yang mati. Enggak, ngambil 1 genggam saja. Loh, ada apa? Ini Allah mau menciptakan manusia, bahannya dari kamu, dari tanah. Maka bumi langsung nangis. Nggak rela dia diciptakan jadi kita, tidak rela. Malaikat jangan dijadikan manusia. Kalau jadi manusianya soleh, rajin ibadah, rajin dakwah, itu ya lumayan. Nah, kalau kesawit terus hancur nama hamba. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, malaikat Jibril melihat bumi nangis, nggak tega, naik ke atas.
Allah kirim malaikat Mikail nggak tega juga naik ke atas. Terakhir Allah ngirim malaikat Israil, malaikat yang insya Allah akan mendatangi anda semua dalam waktu dekat ini. Malaikat Israil nggak pakai permisi, datang ke bumi, sikat langsung, angkat tanahnya ke atas. Sebagaimana dulu dia mengambil bahannya kita tanpa permisi kepada bumi, begitu juga nanti malaikat Israil akan datang juga kepada kita tanpa permisi. La ya'ti al-mautu illa baghtah. Dikatakan oleh para ulama, al-mautu ya'ti baghtah, kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Banyak manusia yang angan-angannya masih setinggi gunung, tetapi ternyata kematian lebih dulu menjemputnya. Di dalam riwayat Bukhari diceritakan Rasulullah SAW mengambil satu kayu, kemudian beliau menggambar kotak. Dari kotak itu beliau bikin garis di tengahnya sampai melewati kotak. Nabi mengatakan kotak ini adalah umurnya manusia, yang panjang yang garisnya melebihi kotak ini adalah angan-angannya manusia. Hadirin yang mulia, di sini sudah banyak yang jenggotnya putih. Itu kalau dibuka kepalanya itu rencananya masih mau hidup sampai 100 tahun ke depan. Rencananya bagaimana anaknya makan semua, sekolah semua, bisnisnya lancar semua, terakhir cari istri lagi. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menata rencana yang begitu indah, ternyata wal mautu aqrabu ilaihi min syiraki na'li. Angan-angannya masih bertahun-tahun, ternyata kematian lebih dekat kepadanya dibandingkan dari tali sandalnya. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mumpung Allah masih kasih kesempatan kita hidup di dunia, Allah masih kasih umur, Allah masih kasih tenaga, Allah masih kasih kita pikiran yang sehat, maka kita bangun akhirat secepat-cepatnya. Insyaallah ya. Enggak boleh ditunda. Karena apa? Karena kita sudah menunda bertahun-tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lah bagaimana cara membangun akhirat? Caranya membangun surga itu bagaimana? Caranya mendatangkan ridha Allah itu bagaimana? Hadirin yang mulia, tidak ada orang yang tahu caranya membangun surga melebihi para nabi. Kalau kita membangun surga, kalau kita ingin mendatangkan ridha Allah tanpa melalui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan surga yang kita bangun, justru neraka yang kita perdalam. Hadirin yang mulia, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimanakah cara mereka membangun surga mereka? Bagaimanakah caranya mereka membangun akhirat mereka? Caranya bagaimana? Hadirin yang mulia, kalau sholatnya mereka, kegigihan mereka di dalam sholat, kita sudah sering mengetahuinya. Kalau dakwahnya mereka mati-matian siang malam untuk menghadirkan surga di akhirat mereka, kita sudah tahu. Dakwahnya, sedekahnya, puasanya, wiridnya, kita sudah tahu. Hadirin yang mulia, ada satu persiapan akhirat yang dibuat oleh para nabi, para rasul, yang mana jarang di antara kita yang menyadari kerjaan itu. Apa itu hadirin yang mulia? Para nabi, para rasul untuk mempersiapkan akhirat mereka, di antara usaha mereka yang berkali-kali, bukan sekali lah, berkali-kali diceritakan di dalam Al-Quran. Apa itu hadirin yang mulia? Hadirnya anak soleh di tengah-tengah kehidupan mereka. Hadirin yang mulia, Nabi nggak cuma dakwah tok, Nabi nggak cuma bikin tok, nggak cuma ibadah tok,
Di sela-sela itu mereka selalu meminta kepada Allah agar Allah menganugerahkan anak-anak yang soleh kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, seorang nabi, seorang rasul, sudah tua, belum punya anak, malah nangis kepada Allah, minta anak yang soleh. Idza ada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Hadirin yang mulia, Nabi Zakaria seorang nabi, seorang rasul, masih pengen punya anak yang soleh. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu minta anak soleh itu semenjak masih jomblo, Pak. Semenjak masih muda. Anak muda sekarang pikirannya cari mertua. Kalau Nabi Ibrahim pikirannya minta anak yang soleh. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, di antara doa-doa mereka, cari, Pak, ya Allah minta anak yang jadi presiden, ada nggak? Ya Allah minta anak yang sekolahnya sampai SAG, sarjana ada gimana? Sampai SPD, sarjana sampai EDW. Gak ada. Kita cari di Quran gak ada, cari di hadis gak ada. Ya Allah pengen punya anak yang kaya raya, sawitnya 100 juta kabin, gak ada. Mereka mintanya cuma satu, Pak. Rabbi habli minas sholihin, pengen anak yang soleh. Berarti anak yang soleh itu penting atau tidak? Penting sekali. Anak yang soleh paling penting dalam kehidupan kita. Gak apa-apa kita gak punya duit, Pak. Gak apa-apa kita gak punya rumah. Gak apa-apa kita gak punya teman. Tapi jangan sampai gak punya anak yang soleh, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini adalah orang yang di zaman beliau yang masuk Islam itu cuma istrinya dengan keponakannya tok. Nabi Ibrahim dakwah bertahun-tahun, umatnya cuma 2 orang, istrinya 2, riwayat istrinya 4. Kemudian cuma Nabi fa'amana lahu Lut, keponakannya namanya Nabi Lut, itu saja. Tapi Nabi Ibrahim tidak rugi. Kenapa hadirin yang mulia? Karena dakwanya ikhlas. Yang kedua karena Allah menganugerahkan 2 putra yang menjadi seorang nabi, yang menurunkan para nabi, para rasul setelahnya sampai terakhir baginda Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita itu mikir rumah dulu, mikir sawah dulu, mikir bisnis dulu. Ini anak yang sudah dilahirkan tidak pernah kita pikirkan. Ini anak mau jadi apa? Ini anak saya sudah doain apa? Saya sudah biayai apa? Tidak dipikirkan. Hadirin yang muliakan Allah SWT, padahal aset terbesar, hadiah terbesar dari Allah untuk kita semua ya anak kita ini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang anak yang soleh itu tidak menjanjikan harta. Anak yang soleh tidak menjanjikan kekuasaan untuk orang tuanya. Anak yang soleh tidak menjanjikan luasnya rumah untuk bapaknya, tidak. Tetapi anak yang soleh menjanjikan sejuknya mata orang tuanya di dunia sebelum akhirat. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalah arti harta? Apalah arti rumah mewah? Apalah arti harta setumpuk, sawit berkapling-kapling, tetapi kalau anak kita memalukan kita ketika kita masih hidup aja. Dia membuat kemaksiatan, orang tanya anaknya siapa ini? Di dunia kita sudah sedih, apalagi di akhirat. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita orang biasa, walaupun kita nggak punya apa-apa, coba kita bayangkan kalau anak kita hafid Quran, hadirin yang mulia.
Kalau anak kita menghafalkan firman-firman Allah yang punya alam semesta, dia hafal, bagaimana bahagia dia? Allah menjanjikan anak-anak yang soleh sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata dia. Ini baru di dunia. Ini baru di dunia, belum nanti di kubur. Hadirin yang mulia, satu-satunya anak yang bisa transfer ke orang tua, Pak, ketika bapaknya sudah mati, hanya anak soleh. Kita punya anak orang kaya, sekali transfer 5 miliar, 10 miliar. Itu kalau kita sudah di kuburan, nggak ada kayak di kuburan, Pak. Kita mau transfer dari kuburan, masukkan uang, nggak laku uang di sana. Tetapi kata baginda Nabi, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Ketika anak Adam mati, semuanya terputus kecuali 3. Di antaranya waladin shalihin yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Inilah anak yang menguntungkan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sebentar lagi kita meninggal dunia. Apa kita nggak ingin yang menyolati jasad kita, yang ngimam itu adalah anak kita? Siapa nanti yang akan ingat kita ketika kita sudah berada di kubur kita? Anak kita yang soleh, Pak. Kalau anak itu nggak soleh, nggak usah nunggu bapaknya mati, nggak usah nunggu bapaknya hilang nyawanya, anaknya jadi pejabat, anaknya jadi pengusaha. Idul Fitri bapaknya hidup aja nggak dijemput, Pak. Hadirin yang muliakan Allah SWT, telepon anaknya, nak, ini Idul Fitri, nak, kamu gak pulang nak jenguk bapak udah sakit-sakitan. Maaf Pak, saya pengen pulang, tapi kerjaan masih menuntut. Ini orangnya masih hidup, Pak. Orang tuanya masih bisa telepon, anaknya sudah tidak mementingkan orang tuanya. Anak macam ini kita masih berharap di kubur kita doakan. Tidak mungkin. Mereka hanya akan mengingat kita sebagai bapaknya saja, tanpa mendoakannya, tanpa kirim amalan untuknya. Alangkah sedihnya kita nanti di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Keluarga yang macam ini nanti di akhirat mereka lari. Bapaknya lari dari anaknya, takut kalau gara-gara anaknya Allah memasukkan dia ke neraka. Gara-gara dia tidak mendidik dengan baik, gara-gara dia tidak merawatnya dengan baik, mulai bayi dikerjakan, dikenalkan dunia. Setelah sekolah dunia, gede suruh cari dunia, akhirnya meninggalkan dunia dalam keadaan belum kenal Allah SWT. Anak juga lari dari bapaknya, istri lari dari suaminya. Apakah tidak pengen punya keluarga yang seperti itu? Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dalam majelis yang mulia ini, mari kita pikirkan anak kita. Ini aset kita terbesar, Pak. Inilah perkara yang harus kita habiskan umur kita, tenaga kita, waktu kita, uang kita untuk memikirkan ini. Hadirin yang mulia, kalau kita yang pupuk sawit mau 5 juta, 6 juta cash kita keluarkan. Tapi kalau rumah anak kita tunda-tunda. Sawit itu sama anak berharga mana? Kreditan mobil siap bayar. Tapi kalau untuk anak kita nanti, kalau ini sudah waktunya beli kitab kita tulis di kepala aja, nak. Ini namanya orang tua yang tidak syukur kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka kita duduk sama-sama ini untuk fikir bersama-sama. Kita satukan cita-cita kita. Bagaimana anak yang soleh dan anak yang solehah hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah. Hadirin yang muliakan Allah SWT, gak ada ceritanya orang punya anak soleh kemudian menyesal gara-gara dia. Gak ada ceritanya. Zaman dulu ada seseorang namanya Farroh. Dia ini menikah, kemudian ketika istrinya hamil, dia mendapatkan panggilan berjuang di jalan Allah. Ini berjuangnya nggak nanggung-nanggung, sekali jalan 17 tahun baru pulang.
Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia berangkat, dia bilang sama istrinya, istriku, itu ada uang 30.000 dinar. Satu dinar itu sekarang sekitar 2,5 juta. Kali 30.000 berapa? Berapa miliar ya? Masih mungkin 100 miliar. Hadirin yang mulia, maka Farouk dari pesan, wahai istriku, ini tolong disimpan uangnya, jangan kamu gunakan. Bapaknya agak pelit juga. Hadirin yang mulia, Farouk setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya pulang-pulang sampai 17 tahun baru pulang. Anaknya sudah gede. Setelah Farouk pulang ke rumah, yang pertama ditanya apa? Wahai istriku, duit kemarin mana? Ini udah pulang dakwah masih cinta duit juga ternyata. Maka ibunya mengatakan, wahai Farouk, sekarang pergilah kamu ke masjid. Pergilah kamu ke masjid, kau lihat apa yang ada di sana. Ini Farouk orang Madinah. Maka sampai di masjid ada seorang anak muda umur 17 tahun mengajar puluhan ribu orang menyampaikan hadisnya Rasulullah SAW. Dan di antara muridnya anak itu adalah Al-Imam Malik ibnu Anas radhiyallahu anhu. Maka Farouk ini geleng-geleng, siapa ini anak yang begitu hebat? Siapa ini? Dia cerita sama istrinya, wahai istriku, tadi aku ke masjid, aku melihat seorang anak yang begitu alim, begitu luar biasa, begitu hebat. Maka istrinya mengatakan, hei Farouk, itu anakmu yang ketika kau tinggal dakwah dia masih ada di kandunganku. Terus 30.000 dinar itu aku belanjakan untuk memondokkan dia. Oh, kalau seperti itu saya nggak rugi 100 miliar rugilah. Yang penting anak saya menjadi orang yang hebat, orang soleh. Berani nggak korban 100 miliar? Tapi anaknya jadi anak soleh? 500.000 jadi pindah-pindah. Hadirin yang muliakan Allah SWT, inilah yang harus kita pikirkan. Bagaimana pokoknya kita punya anak yang soleh. Insyaallah. Bagaimana caranya biar kita punya anak yang soleh? Para ulama mengatakan kunci yang pertama kali adalah orang tuanya harus senang dengan orang soleh. Senang dengan orang soleh ini kunci pertama lahirnya keturunan yang soleh dari kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita orang biasa, walaupun kita bukan orang pesantren, walaupun kita seorang petani, seorang pedagang, seorang apapun, tapi kalau dalam hati kita ada cinta yang kuat kepada orang soleh, insya Allah Allah memberikan anak yang soleh. Kata ayah saya, walaupun orang itu soleh, walaupun orang itu alim, kalau dia tidak cinta dengan orang soleh, anaknya tidak akan ada yang soleh. Ya Allah. Ada seorang ulama yang begitu hebat ilmunya dipakai sampai hari ini. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala hujjatul Islam, orang yang mana keilmuannya menjadikan benteng kuat Islam. Itulah Al-Imam Al-Ghazali. Siapa bapak? Bapaknya bukan kiai, Pak. Bapaknya bukan ulama. Bapaknya hanyalah seorang penjual permen dari ini. Tapi ini bukan penjual permen biasa, ini penjual permen yang cinta kepada orang soleh. Setiap beliau dagang permen lewati pesantren, nangis. Lihat santri ngaji itu nangis. Nggak kuat melihat santri ngaji permennya nggak jadi dijual, sodakoh semuanya. Allah. Ternyata permen-permen itu adalah permen yang dicintai Allah. Allah menerima sodakoh permennya. Allah menerima sedekah permennya dengan mulia, maka permen-permen yang disedekahkan untuk santri-santri yang dicintainya, Allah ganti anaknya menjadi anak-anak yang saleh, alim dan menggetarkan dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita perlukan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat yang kita cintai itu siapa sekarang? Yang kita cintai itu siapa? Apakah yang kita
para artis yang kita cintai, YouTuber yang kita cintai, orang-orang fasik yang kita cintai. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang orang soleh itu bukan nabi, Pak. Orang soleh itu bukan nabi, bukan orang yang nggak punya salah, bukan orang yang nggak punya kekurangan. Tetapi kalau kita melihat orang soleh, kita lihat kekurangannya, anak soleh tidak akan hadir di tengah kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang itu punya salah, Pak. Semua orang itu punya dosa, semua orang punya kekurangan. Tetapi ketika agama di dalam diri seseorang, cintailah mereka. Cintailah mereka. Jangan kita menjadi ikut-ikutan orang-orang gak bertanggung jawab. Orang-orang yang melihat orang hanya negatifnya, melihat ulama hanya negatifnya. Ingat hadirin yang mulia, kita berani menghina ulama, jangan harap anak kita menjadi ulama. Ya Allah. Kita menghina orang soleh, jangan ada yang mengira anak kita akan menjadi orang soleh. Bagaimana kita aja benci, ngapain Allah kasih kita? Maka hadirin yang mulia, marilah kita cek hati kita, siapa yang kita cintai hari ini. Siapa yang kita cintai hari ini? Siapa yang kita dengarkan kata-katanya hari ini? Itulah yang akan menggambarkan keturunan kita. Maka bagaimana kita belajar cinta sama orang soleh? Insyaallah. Cinta sama orang soleh itu bukan hanya menguntungkan di dunia, di akhirat juga menguntungkan. Ada seorang manusia diseret oleh malaikat, maka ditahan oleh Allah. Malaikat mau kemana itu? Ya Allah, ini preman nomor 1 ya Allah. Segala kemaksiatan sudah dikerjakan ya Allah. Mau saya bawa ke neraka, gak usah bisa-bisa kelamaan. Dosa toh ini gak ada kebaikannya. Malaikat, kamu cek dulu, jangan-jangan ada kebaikannya. Gak ada ya Allah, cek dulu. Gak ada ya Allah. Ya udah, kamu lihat, pernah gak dia salaman dengan ulama? Gak pernah ya Allah. Pernah nggak dia duduk di majelisnya ulama? Nggak pernah ya Allah, ini preman ya Allah, nggak pernah duduk baik-baik, nggak pernah ya. Pernah nggak dia cinta sama ulama? Nggak pernah ya Allah, kalau cinta nggak kayak begini dia melakukannya. Maka Allah mengatakan, pernah nggak dia cinta sama orang yang cinta dengan ulama? Ternyata dia itu cinta artis, yang kebetulan artisnya sama-sama ulama. Masukkan surga kamu di semua dosanya. Jadi cinta ini penting, Pak. Cinta ini efeknya di dunia, efeknya di akhirat, efeknya di anak turun kita juga. Maka kalau kita itu ingin anak-anaknya berhasil, cintailah guru-gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Insyaallah dimulai. Kemudian hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya anak kita menjadi anak-anak yang soleh? Pabriknya diperbaiki dulu, Pak. Pabriknya anak itu siapa? Ya kita ini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin pabrik yang tidak berkualitas menghasilkan produk yang berkualitas. Maka kita ini semenjak anaknya mondok, anaknya ngaji, bapaknya juga harus rajin ngaji. Insyaallah. Ini anaknya Bismillahirrahmanirrahim, ngaji Quran di masjid, bapaknya main HP di rumah. Kira-kira anaknya itu kalau nggak betah, yang salah bapaknya atau anaknya? Bapaknya. Datang ke pondok, Pak, Ustaz bagaimana Pak Ustaz ini? Didik anak saya nggak betul, anak saya jadi nggak betah di pondok. Ini kalau ditanya saya, Pak, di rumah ngapain aja? Nonton televisi ya itu sudah. Anak kita itu, Pak, itu ada hubungan rohani dengan kita. Ada setrum khusus. Apa yang dikerjakan bapak itu akan nyetrum di anak kita. Maka kalau anak pengen jadi soleh, bapaknya juga harus rajin ngaji, rajin sholat, tinggalkan perkara maksiat, dan tinggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Insyaallah jemaah. Kemudian yang terakhir hadirin yang mulia, anak soleh itu adalah anak hasil dari doa orang tuanya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doa kepada Allah di sholat kita. Setelah sholat itu doanya apa? Kadang-kadang kita ini lupa, saking kencengnya mikir dunia itu sampai doakan anak itu lupa. Ya Allah, sampai tadi naik, ya Allah, ini toko saya laris, ya Allah. Jadi doa untuk anak terakhir yang kita sudah nggak terlalu tawajuh, ya Allah anak yang sholat terus selalu selesai. Doa
doa untuk anak aset terbaik, malah doanya paling terakhir sampai ngambek juga. Gimana anak bisa jadi hebat? Hadirin yang muliakan Allah SWT, maka kita ini harus doakan, gunakan doa kita yang paling tawajuh, yang paling mantap, yang paling khusyuk untuk mendoakan anak cucu kita. Insyaallah tidak. Hadirin muliakan Allah SWT, doanya orang tua itu, doanya orang tua itu doa jelek saja makbul. Apalagi doa baik. Itu saya pernah ke Padang. Di sana diajak untuk melihat batu maling kundang. Pernah? Nah, maka mereka cerita, Ustaz, ini adalah batu maling kundang, contoh durhakanya seorang anak. Ketika dia gini, cekel ibunya, langsung ibunya katakan, jadi batu kamu, langsung jadi batu. Maka anak itu cuma sampai durhaka, Ustaz. Saya bilang ini adalah contoh ibu yang gak hati-hati di dalam mendoakan anak. Coba kalau ketika anak yang durhaka, nah jadi wali kamu, langsung jadi dua. Soalnya dia doanya jadi batu, coba kalau jadi wali, ibunya menyerahkan. Hadirin muliakan Allah SWT, kadang-kadang nih, kadang-kadang karena anak kita menjengkelkan, karena anak kita suruh nggak mau, karena anak kita apalannya nggak cepat, sehingga muncul kata-kata kotor dari hati kita, dari mulut kita. Nah, kamu itu hidup menyusahkan saja. Oh, jadi loh. Hadirin yang muliakan Allah SWT, kita ini, mulut kita ini bahaya, mulut kita ini bahaya karena kita orang tua. Orang tua ini punya nilai khusus doanya untuk anak. Maka jangan pernah mengatakan kata-kata kotor, kata-kata menyebalkan untuk anak kita. Ketahuilah menyebalkannya anak kita itu karena kita dulu menyebalkan juga. Jangan kita dulu kita wali terus anaknya kurang ajar. Enggak Pak, anak kita yang bagian dari kita. Cuma dulu kita menyebalkan ayah kita, sekarang anak kita ganti menyebalkan kita. Maka kita ini pokoknya mulut harus dijaga, bapaknya, ibunya. Pokoknya doa yang baik-baik untuk anak, jangan pernah kita doakan jelek untuk anak kita. Insyaallah. Itu Al-Imam Khadimul Haramain Sudais, tahu gak? Sudais yang suaranya itu ketika sebelum Jumat di style seluruh Indonesia, itu dulu anaknya nakal sekali ya. Maka ibunya marah, nah kamu kalau gak berhenti nakal tak doakan jadi imam Masjidil Haram. Ibunya kita gedenya jadi imam betulan. Allah. Maka kita ini hadirin yang muliakan Allah SWT, walaupun anak kita sejelek apapun, anak kita sekurang ajar apapun, jangan pernah ngomong kotor, ngomong jelek untuk anak kita. Setiap menjengkelkan anak, Masya Allah, kamu menjengkelkan saya moga-moga gede nanti jadi wali gitu. Bagaimana? Insya Allah bapaknya, terutama ibunya nih Pak, terutama ibu. Karena doanya ibu lebih mantap lagi doanya itu. Doanya ibu lebih mantap lagi. Dan perempuan tuh biasanya hatinya tipis, gampang ngamuk. Dan kalau sudah ngamuk, oh nak kamu nanti hidupnya sengsara, ya sengsara betul. Saya punya teman tuh Masya Allah, anaknya kasihan sekali. Betul-betul kasihan, hidupnya terlunta-lunta. Maka saya tanya, ini anak ini kenapa bisa begini, kok nggak sama dengan saudara yang lain? Maka ibunya baru ngaku, Masya Allah, maaf, dulu itu ketika saya jengkel mesti saya kutuk anak ini. Nak, kamu kurang ajar jengkelkan saya, sengsara hidup kamu. Betul, saudaranya itu enak semua, satu orangnya sengsara terus hidupnya sampai sekarang. Seorang bapak itu hati-hati, pokoknya jangan ngomong kotor. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Karena apa? Karena solehnya mereka, solehnya mereka itu menguntungkan kita, dunia kita, akhirat kita. Insyaallah. Maka di dalam majelis yang mulia ini kita sama-sama doa kepada Allah, minta kepada Allah SWT, memohon mereka kepada Allah SWT agar anak-anak kita dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, alhamdulillah kami, ya Allah, alhamdulillah orang tua kami, ya Allah, alhamdulillah anak cucu kami, ya Allah, ya Allah, alhamdulillah anak cucu kami, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, ya Allah, anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, anak-anak yang dekat denganmu, ya Allah, anak-anak yang menjadi pewaris Nabi-Mu, ya Allah, anak-anak yang mengamalkan agamamu, membela
agamamu ila yaumil qiyamah ya Allah. Ya Allah, pilihlah anak kami ya Allah, pilihlah anak turun kami ya Allah, pilihlah anak turun kami ya Allah. Berikan mereka ketahanan dalam mencari ilmu ya Allah, kesabaran dalam mencari ilmu ya Allah, kesabaran dalam berdoa ya Allah. Betahkan mereka ya Allah, betahkan mereka ya Allah. Kuatkan hati mereka ya Allah, selesaikan hafalan Quran mereka ya Allah, selesaikan ngajinya ya Allah, pahamkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, jangan karena kami buruk ya Allah, jangan karena dosa-dosa kami ya Allah, Engkau wariskan keburukan kami, Engkau wariskan kejahatan kami, Engkau wariskan kejahatan kami ya Allah kepada anak-anak kami ya Allah. Jangan ya Allah, hentikanlah keburukan-keburukan kami ya Allah di dalam diri kami saja ya Allah, dan tolonglah kami ya Allah untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, anak kami tidak tahu apa-apa tentang keburukan kami ya Allah. Jangan wariskan semua ini ya Allah, jangan wariskan semua ini ya Allah. Jangan wariskan kotoran kotor kami kepada mereka, pikiran kotor kami kepada mereka, gerak-gerak yang buruk kepada mereka ya Allah. Tuntunlah anak-anak kami ya Allah ke jalan yang lurus ya Allah, ke jalan yang kau ridhai ya Allah, ke jalan yang kau cintai ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah, mudahkan urusan-urusan kami ya Allah, mudahkanlah rezeki-rezeki kami ya Allah, mudahkanlah rezeki kami ya Allah, mudahkanlah ngajinya anak kami ya Allah, mudahkan kami untuk merawat anak-anak kami ya Allah. Cukupilah kami ya Allah, mudahkan ya Allah, cukupilah ya Allah, mudahkan ya Allah, cukupilah ya Allah. Ya Allah, kapan-kapan Engkau memanggil kami ya Allah, panggillah kami dalam keadaan Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami, dalam keadaan Engkau telah menerima amal-amal kami ya Allah, dalam keadaan Engkau telah ridha kepada kami dengan sebenar-benarnya ya Allah. Ya Allah, nanti sampainya kami di akhirat ya Allah, kumpulkanlah kami ya Allah bersama keluarga kami, bersama anak cucu kami ya Allah, bersama-sama di surga ya Allah, bersama-sama sowan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya Allah. Izinkan kami ya Allah beserta anak kami ya Allah, izinkan ya Allah untuk menatap wajah baginda Nabi ya Allah, untuk melihat baginda Nabi dan Nabi senyum kepada kita ya Allah. Izinkan kami untuk mencium tangannya nanti di akhirat ya Allah. Izinkan kami untuk sowan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.